Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mas Nafis. Monggo, sini Mas, gabung Mas. Iya Pak. Mari silakan duduk, pilih tempat duduk mana yang sekiranya merasa nyaman Mas. Di sini aja Pak. Di sini sudah nyaman kok. Oh iya Mas, kalau begitu silakan bersantai dulu biar enak. Iya Pak. Terima kasih. Iya Mas. Mas Nafis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Kamu yang di sini masih laki-laki kan? Iya iya dong Pak. Masih laki-laki masa perempuan. Kirain bisa berubah kayak Ultraman. Enggak Pak. Saya itu masih laki-laki 100% dan sudah sunat malahan. Kalau boleh tahu hobi kamu apa Mas? Hobi saya mainin motor Pak. Kalau boleh tahu biasa diapain aja tuh Mas? Ya ada banyak Pak, kadang dimodifikasi mesinnya maupun bodinya seperti itu Pak. Oh, emang main begitu nggak habis banyak banyak budget gitu Mas? Ya yang namanya hobi, ya ya yang namanya hobi itu pastinya banyak Pak. Apa itu budgetnya, tapi ya gimana lagi sudah hobi kok Pak. Oh, bagus kalau begitu. Yang penting jangan nyakitin hati cewek, nanti kasihan. Cewek aja belum punya Pak, masa mau bisa nyakitin. Oh, jadi kamu termasuk jomblo itu ya? Iya Pak, spesies jomblo Pak saya. Mas, dengar-dengar di daerah kamu tuh ada kasus pembegalan itu ya? Benar atau tidak itu? Iya Pak, benar kemarin sudah ditangkap satu. Oh iya, saya juga dengar berita itu Mas. Iya Pak, benar. Tapi ini yang dua itu masih kabur. Jadi kalau saya keluar malam itu saya nggak berani sendiri Pak. Nah, memangnya kenapa Mas nggak berani keluar itu? Ya takut Pak nantinya kalau yang dua itu beraksi kembali. Terus pas waktu kamu ada keperluan keluar itu atau main itu bagaimana Mas? Biasanya mainnya bareng-bareng Pak sama anak tangga sini loh Pak. Jadi bergerombol Pak mainnya. Oh, bagus kalau begitu. Iya Pak, harus antisipasi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak. Oh iya Mas. Kalau boleh tahu kegiatanmu di rumah atau pas waktu liburan tuh ngapain aja Mas? Ya masih seperti biasanya Pak. Masih seperti biasa bagaimana Mas? Kan saya kan belum tahu. Oh iya deh Pak, kesibukan saya itu ya seperti biasanya Pak, yaitu merawat tanaman yang ada di rumah situ loh Pak. Kan di rumah saya kan banyak tanaman toh Pak. Jadi saya setiap sore itu menyiram, kalau enggak itu menyiangi gulma-gulma yang ada di samping-sampingnya tanaman seperti itu Pak. Kadang juga saya juga apa itu mengganti potnya atau memupuk seperti itu Pak. Terus selain itu ngapain lagi Mas?
nggak pergi-pergi liburan gitu atau gimana sama teman-temannya kayak yang lain gitu mas? Selain merawat tanaman, saya juga pergi ke bengkel, Pak. Kenapa main ke bengkel mas? Saya main di bengkel sekaligus bantu-bantu, Pak. Oh terus kalau boleh tahu yang punya bengkel itu saudaramu atau siapapun gitu mas? Tidak, Pak. Yang punya bengkel itu teman saya, Pak. Tapi apakah kamu bantu-bantu begitu doang apakah diberi upah juga mas? Tidak, Pak. Tujuan saya di situ hanya bantu-bantu saja. Itu alasan saya, Pak. Apakah alasan kamu hanya bantu-bantu mas? Pak, selain bantu-bantu, saya juga cari ilmu, Pak, di sana. Oh bagus dong kalau begitu, juga nambah ilmu kayak sekolah berarti kamu gratis. Iya, Pak, gratis, gak bayar, dapat ilmu pula. Juga pengalamannya juga banyak, oh, Pak. Ini tapi bagaimana mas, ada laporan dari guru-guru mapelmu kok nilaimu ada kemerosotan, itu apakah ada masalah mas? Apakah kamu perkara bengkel itu mas jadi melupakan hal yang lain yang sama pentingnya bagi sampean? Enggak, Pak, saya bisa mengatasi masalah hal itu, Pak. Tapi dengar-dengar saat ini kan musimnya ginian nih ya, apa kamu tidak takut keluar mas? Ya, awalnya saya takut, Pak, tapi lama-kelamaan saya mulai memberanikan diri untuk keluar rumah, Pak. Emang kamu nggak takut mas tertular sama orang lain gitu mas? Enggak, Pak, semoga saja enggak. Tapi kalau emang saya terkena, semoga imun tubuh saya kebal, Pak, dari penyakit seperti itu. Amin kalau begitu. Kamu beneran nggak takut sama kayak penyakit-penyakit gitu mas? Saya kalau keluar itu pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer terus, Pak. Lalu jaga jarak supaya nggak ketularan. Oke bagus, itu ada benarnya juga itu. Tapi alangkah baiknya kamu mending di rumah saja, biar biar sehat lah, biar nggak kena penyakit gitu, dan ikuti anjuran dari pemerintah. Iya, Pak, saya berusaha untuk membatasi aktivitas saya di rumah, Pak. Tapi mas kalau boleh tahu di Samu apakah nggak ada sistem lockdown gitu mas? Kok kamu masih bisa keluar itu? Sebenarnya ada, Pak, cuma untuk ke belakang ini tidak di lockdown, hanya tidak boleh berkerumun. Kalau berkerumun itu ya maksimal itu 3 orang, Pak, sampai 5 orang seperti itu, Pak. Oh, oh jadi kayak acara tahlilan jamaah dan lain-lain kayak Jumatan begitu, apakah masih bisa dilakukan seperti biasa mas? Kalau masalah seperti itu masih diperbolehkan, Pak. Cuma ya social distancingnya harus diterapkan secara disiplin. Selain itu harus pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya, Pak. Oh jadi begitu ya mas. Kalau orang luar yang pulang kampung itu digimanain mas? Apakah masih ada? Kalau di sini ada, kalau di
desamu ada enggak? Sebenarnya sih nggak diperbolehkan Pak, sama aparat desa juga pemerintah desa. Tapi lah mau gimana lagi Pak, memang orangnya itu sudah berada atau pulang kampung di desa. Jadi akhirnya orang tersebut yang dari luar desa saya itu akhirnya dikarantina Pak, dikarantina di balai desa, di balai atau gedung serbaguna seperti itu loh Pak. Oh, bagus kalau begitu. Apa kamu juga aktif dalam organisasi yang ada di desamu itu? Kalau saya aktif Pak dalam organisasi desa seperti Karang Taruna seperti itu, dan saya ini bingung Pak, saya ini pusing sekali lah bagaimana saya kan jadi bendara toh Pak. Jadi lah musim-musim saat seperti ini ya harus banyak yang dicatat, harus banyak pengeluaran, sedangkan dananya itu sedikit gitu loh Pak. Wah, hebat dong. Tapi nggak ada masalah kan selain itu? Nggak ada masalah Pak. Ya terima kasih ya Pak. Jadi begini ya Mas. Mas Nafis sebelumnya pernah melakukan. Gini Mas, ada instruksi nanti saya cuma bisa melayani hanya 30 menit Mas ya. Mohon kerjasamanya. Oh iya Pak, nggak apa-apa, hanya 30 menit. Juga nanti kalau masalahnya belum kelar, masalahnya bisa dilanjut minggu depan atau kapan Mas? Maksudnya gini Mas, kalau pertemuan di sesi ini belum selesai, nanti dilanjut di minggu depan itu bisa atau besok atau kapan. Itu Mas. Oh iya Pak, saya jelas. Nanti Mas Nafis bebas mau bicara apa saja, boleh asalkan sopan ceritakan masalahmu di sini Mas, nggak apa-apa. Dan nanti kalau kamu pergi bilang dulu izin saya, nggak apa-apa Mas. Iya Pak, siap. Tapi nanti kalau masalahnya saya izin ke kamar mandi, bagaimana Pak? Kalau masalah itu tinggal ngomong Mas, izin saja, tapi tunggu saja Bapak selesai ngomong dulu. Nanti jika kamu ngomong kamu ngomong saya ngomong, nantinya kan masnya juga bingung, sama-sama nggak denger, nggak paham. Jadi bisa dimengerti ya Mas. Iya Pak, bisa saya mengerti kok. Kamu tahu nggak kenapa dadanya diadakan peraturan seperti ini? Jadi Mas, langsung saja peraturannya seperti ini ada untuk memudahkan jalannya proses konseling berlangsung biar lancar Mas, intinya. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Baik, bisa saya mengerti oh Pak. Baik, kalau bisa dimengerti, coba Mas bisa diulangi apa tadi yang saya sebutkan. Konseling ini dilaksanakan 30 menit Pak. Lalu 30 menit lalu kalau mau izin itu harus 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 bilang setelah Bapak selesai omong. Kalau masalah ini tidak selesai, besok bisa diteruskan. Seperti itu Pak. Sip, bagus. Walaupun ada yang lupa, tapi nggak apa, namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Mas, coba ceritakan masalahmu Mas. Bentar Pak. Kamu malu ya? Emang kenapa Mas? Kamu malu ya? Iya Pak, saya malu. Iya Pak, saya malu. Gak apa Mas, coba cerita saja, sampean coba cerita saja, tapi tenang, dalam dunia perkonseling itu ya
ada asas yang harus dijaga. Kamu harus tahu itu apa. Apa itu Pak? Begini ya Mas, Bapak beritahu. Jadi dalam dunia perkawinan BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan Mas yang harus dijaga dan harus dijaga dan harus dipunyai di setiap konseling yang ada di dunia Mas. Jadi Mas, nanti kamu los bebas bicara apa masalahmu, yang penting tadi Mas sopan, gak apa-apa. Iya Pak, bisa saya mengerti. Iya Mas. Oh, tadi kan tentang kegiatanmu di kelas ada masalah dan kamu belum cerita apa yang menjadi sebabnya Mas. Kalau boleh tahu, monggo cerita, gak apa-apa. Iya Pak, ada yang mengganggu kenyamanan saya dan mengganggu pikiran saya di rumah Pak, dan itu berdampak pada kemerosotan nilai saya di sekolah. Ya kalau bisa cerita dong Mas. Mungkin nanti Bapak bisa bantu menyelesaikan masalahmu Mas. Sebenarnya saya itu suka keluar malam Pak, tapi akhir-akhir ini ibu saya melarang saya keluar rumah pada waktu malam Pak. Kalau gitu alasannya apa Mas? Kamu tahu nggak? Kok bisa kamu dilarang itu di akhir-akhir ini? Sebenarnya dulu itu saya kalau keluar rumah malam-malam itu diperbolehkan Pak, tapi semenjak ada teman saya yang bukan dari golongan saya itu kecanduan oleh narkoba sama narkotika, saya tidak boleh keluar malam Pak. Padahal itu kan bukan teman saya, bukan golongan saya gitu loh Pak. Oh, nampaknya kamu punya masalah dengan ibumu. Iya Pak, dan itu membuat beban bagi pikiran saya. Oh, jadi kamu suka keluar malam Mas. Saya juga mengerti dengan apa yang Anda rasakan saat ini Mas. Iya Pak, betul sekali. Alasannya apa Mas? Kok bisa suka keluar malam itu? Kenapa? Karena suka saja Pak, dan saya itu ingin menikmati suasana malam itu loh Pak. Kan kalau malam kan katanya kan lebih asyik seperti itu loh Pak. Oh, jadi kamu kalau keluar malam itu hanya ngumpul ngopi sama teman-teman kamu. Iya Pak, betul. Saya suka nongkrong atau keluar rumah bersama teman-teman Pak, teman sebaya saya Pak. Daripada di rumah nanti bosen toh Pak, akhirnya saya keluar rumah sama teman-teman ngopi. Ya, Bapak dulu ya suka ngopi, Mas sekarang masih juga ngopi. Waktu ABG juga ya suka keluar malam Mas. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Oh iya, dan kalau kamu ngopi tuh kumpulnya sama teman kamu dari mana saja Mas? Kalau boleh tahu. Biasanya saya sering berlima Pak, dua dia dari anak tangga sini sama yang tiga lagi dari apa itu desa sebelah sana loh Pak. Kegiatanmu lain apa Mas? Kalau keluar malam itu selain ngopi bersama teman-temanmu? Selain ngopi, kegiatan saya kalau malam hari itu ya jalan-jalan malam Pak. Kadang-kadang kalau ada pertunjukan, baik pertunjukan kesenian itu saya malah malah ikut nonton sama teman. Oh, jadi begitu ya. Dan kamu tahu nggak alasan ibumu melarang kamu keluar itu apa Mas? Belum tahu Pak, tapi saya hanya cuma bisa nebak aja. Baik, kalau begitu menurutmu apa Mas yang kamu tebak itu?
Mungkin saja khawatir Pak, karena ada anak tetangga yang kemarin baru saja terciduk kena narkoba. Oh, jadi intinya kamu di sini itu keberatan dengan sifat ibumu yang tiba-tiba posesif begitu ya Mas, menekan kamu itu ya Mas. Iya Pak, benar. Mungkin ibu saya itu khawatir kalau saya itu main barang yang gituan itu loh Pak, kayak narkoba dan sebagainya, seperti itu loh Pak. Mungkin kamu perlu uraikan dulu ikhwal ibumu yang melarang kamu keluar itu Mas. Dan kamu saat ini tenang dulu ya Mas. Iya Pak, saya akan berusaha untuk tenang terlebih dahulu. Terus perasaan kamu saat ini apa Mas, maksudnya yang Anda rasakan saat ini itu bagaimana Mas, kalau boleh tahu? Jujur Pak, saya keberatan dengan aturan ibu yang baru itu Pak. Kamu nggak suka kenapa? Bagus, kamu sudah bisa mulai terbuka dengan Bapak. Jadi ibu saya itu terlalu ketat dan posesif sama saya Pak. Dan itu yang menyebabkan saya keberatan. Oh, jadi begitu ya Mas, kamu nggak suka sifat ibumu. Terus apalagi? Ayo monggo nak keluarkan unek-unek kamu, bicara baik-baik sama bapak. Masa anak yang sering dapat juara kelas tidak bisa ngomong? Ya kalau dipikir-pikir, kalau bapak mengalami hal seperti itu, mungkin saya juga begitu Mas, yang saya rasakan. Ya jujur aja Pak, setelah ada masalah ini saya menjadi malas untuk belajar di rumah dan malas untuk melakukan kegiatan di rumah seperti biasanya. Oh, jadi itu yang membuat nilai kamu merosot di akhir-akhir tahun ini Mas ya. Iya Pak, saya sebal dan biasanya kalau saya disuruh ibu, saya acuhkan ibu Pak. Jadi pada intinya kamu sebel sama perilaku ibumu, dan itu semua yang buat kamu jadi malas belajar itu Mas. Iya Pak, betul. Sebenarnya saya sebal, tapi saya nekat Pak, nekat main lewat jendela rumah Pak saya keluarnya. Oh, kalau begitu dipikirkan dulu Mas, pikirkan dengan baik-baik dulu Mas. Udah Pak, tapi sekarang saya menjadi malas untuk ngapa-ngapain. Terus tindakan yang ingin sampean lakukan itu apa Mas, kalau boleh tahu? Ya kabur Pak, kabur dari rumah ke rumah nenek yang agak jauh. Kan rumah nenek kamu jauh, nanti kamu ke sana atau bagaimana? Kan jauh rumahnya. Ya saya diantar teman saya Pak, soalnya saya ingat Pak rutenya mana rumah nenek saya. Lebih baik dipikirkan dulu saja Mas, baik-baik. Masih ada jalan keluarnya kok. Iya Pak, baik. Jadi di sini masalah kamu saat ini yang saya dengarkan dari cerita sampean itu yaitu satu Mas, yaitu kamu kesal dengan sifat ibumu yang sekarang membuatmu terganggu. Iya Pak, betul sekali. Terus adanya masalah itu, kegiatanmu di sekolah atau di masyarakat itu masih baik-baik saja atau menurun atau bagaimana Mas?
Kalau di sekitar saya baik-baik saja Pak. Kalau di sekolah saya bosen Pak, malas di kelas. Terus kalau kamu bosen, kamu melakukan apa itu pas waktu di sekolah itu? Biasanya kalau saya bosen Pak, saya itu pergi ke kantin sama teman-teman kelas sebelah, atau enggak saya tidur di kelas. Seperti itu Pak. Dari itu semua, Bapak menarik kesimpulan bahwa sampean ini mempunyai masalah dengan ibu kamu yang melarang kamu keluar malam, dan itu yang membuat sampean itu tidak betah di rumah dan juga membuat sampean itu malas belajar dan mengganggu konsentrasi belajar yang saat ini Anda alami. Semoga saya Dan semoga saja dengan melalui kegiatan ini saya dapat membantu mengurangi atau meringankan beban yang sedang Anda alami saat ini dan menemukan jalan keluarnya masalah Anda saat ini. Iya Pak, terima kasih. Mohon bantuannya ya Pak ya. Terus keinginanmu saat ini apa Mas, kalau boleh tahu? Saya ingin kembali ke kehidupan saya seperti yang semula tadi Pak. Oh, jadi begitu, bisa diterima. Kamu sudah punya solusinya atau jalan keluar yang sekarang ini kamu pikirkan, Mas? Ada Pak, saya mau tetap nurut sama ibu, tapi saya ingin keluar diam-diam Pak lewat jendela. Ya, kamu boleh saja berpikiran begitu, tapi kalau saya akan berpikir ulang kembali, Mas. Keluar dengan alasan. Saya tetap keluar Pak dengan alasan saya belajar di rumah teman. Seperti itu Pak. Wah, kalau kamu melakukan seperti itu, kamu bohong jadi. Iya Pak, lah mau gimana lagi selain itu? Ya mau gimana lagi Pak? Atau yang saya pikirkan ini saya ingin kabur dari rumah ke rumah nenek. Karena saya sudah males Pak tinggal di rumah. Ayah kamu sudah tahu soal masalah yang kamu hadapi saat ini? Belum tahu Pak. Loh, kok kenapa belum? Iya Pak, karena ayah saya itu dinas di Jakarta Pak. Ayah saya kan TNI Pak, pangkatnya kan tinggi toh Pak. Atau begini saja Mas, saya beri sedikit saran. Gini, kamu bilang saja ke ayahmu, kamu ngomong saja semuanya ke ayahmu. Mungkin nanti kamu bisa mendapatkan belaan dari ayah kamu. Sebenarnya saya takut Pak, soalnya ayah saya itu mendidik saya dengan tegas. Jadinya saya tidak berani bilang. Atau begini saja Mas, saya akan beri saran ke sampean lagi. Bisa aja coba kamu ngomong saja langsung ke ibumu saja langsung, kalau kamu pas waktu keluar rumah itu hanya nongkrong, dan kamu yang kedapatan itu bukan golongan kamu, bukan teman kamu, gitu Mas. Iya Pak, coba saya pikirkan dahulu. Iya Mas, sampean tenang dulu saja, santai dulu. Iya Pak. Coba begini aja Mas, kamu pilih salah satu saja dari solusi yang tadi itu Mas, yang menurut kamu paling masuk akal, itu yang bisa dilakukan paling efektif, itu yang mana Mas? Iya Pak, tapi saya masih bingung ya Pak. Begini Mas, kalau dipikir-pikir, kalau kamu bersikeras ingin keluar tapi kamu diam-diam lewat jendela, nanti pastinya lama nggak akan lama itu akan ketahuan, dan itu akan membuat
ibumu? Saya kan dulu juga pernah muda. Iya Pak, belum juga nanti kalau ketahuan ibu ngunci jendela saya dan saya tidur di teras atau di pos ronda. Seperti itu Pak. Oh iya Mas, bagaimana? Kalau pergi ke rumah nenek bagaimana ya Pak menurut Bapak? Gini ya Mas, saya beri penerangan. Kalau kamu melakukan tindakan kabur dari rumah dan pergi ke rumah nenek, kamu sebenarnya nanti akan mengakibatkan ibu kamu tambah khawatir dan tambah marah kamu Mas, karena sudah meninggalkan rumah dan menyusahkan nenek kamu. Iya Pak, betul. Nantinya saya malah nggak dikasih uang sangu Pak sama ibu saya. Dan saya dibenci Pak sama ibu saya. Lumayan loh Pak uang sangunya bisa buat jajan 10 hari loh Pak. Terus kalau kamu melakukan tindakan bohong mau keluar rumah dengan alasan belajar di rumah teman, nantinya kamu akan ketahuan, akan berakibat semakin ibumu tidak yakin dan tidak percaya dengan kamu Mas. Iya Pak, saya takut kalau membuat ibu marah. Kalau kamu sama ayahmu itu mending gak usah kamu beritahu Mas. Kalau ayahmu tidak tanya, berikan saja ayahmu bekerja demi keamanan negara ya Mas. Iya Pak, nanti takutnya malah ganggu ayah saya lagi Pak. Bagaimana ya? Bagaimana kalau kamu mencoba berbicara langsung ke ibumu, bicara baik-baik dan kamu meyakinkan ibumu dengan bicara dan kamu membenarkan bahwa kamu itu kalau keluar hanya nongkrong di warkop dan tidak aneh-aneh Mas, tidak mainan gituan. Iya Pak, saya pikirkan dulu baik-baik. Menurut kamu alasan solusi mana yang paling masuk akal Mas? Sebentar Pak, saya pikirkan dulu baik-baik. Ya Mas, tenang, saya juga mengerti perasaan kamu saat ini. Gimana ya Pak ya? Saya begini saja ya Pak ya. Saya ingin bicara sama ibu dan saya ingin meyakinkan ibu bahwa saya itu anaknya tidak aneh-aneh, tidak pakai barang seperti ituan, dan yang ketangkap itu bukan dari golongan saya. Menurut jenengan bagaimana Pak? Ya kalau begitu ya Mas, itu masuk juga, tapi mending ya pas kamu melakukan itu kamu ngomong langsung empat mata dan pas waktu kamu bicara itu di waktu yang pas, misal pas waktu mood ibumu itu bagus. Dan sekarang kamu coba pikirkan dulu kata-kata yang kamu sampaikan kepada ibumu Mas. 70 ya. Kalau menurut saya sih Mas, waktunya pas sore kan ibumu kan sudah selesai kerja dan sudah selesai beres-beres rumah, dan lebih enak kalau kamu buatkan teh pas waktu itu mengambilnya biar hangat suasananya berkayak di iklan-iklan gitu Mas. Iya Pak, itu masuk akal sekali Pak. Iya Mas, bagaimana kamu mau rencana mau ngomong kapan? Secepatnya saja Pak, mungkin besok, karena besok kan harinya libur tuh Pak, jadi ibu kan mungkin tidak sebegitu lelah. Dan nanti malam saya akan memikirkan kata-katanya Pak. Oh bagus itu, tapi jangan lupa Mas, Apa Pak? Bismillah. Ya kalau itu ya pastinya Pak. Mas, kalau nantinya ada kesulitan dalam menjalankan atau seakan mengalami kebuntuan, kamu akan minta tolong pada siapa Mas? Mungkin saya sudah cukup Pak, dan saya sudah 100% percaya diri kalau akan bisa. Oh baik kalau begitu, kenapa kamu nggak minta saja bantuan dari adikmu, kan bisa membantu.
Yo, soalnya dia les. Kalau dipikir-pikir nggak bisa Pak adik saya, karena adik saya itu kan les bahasa Inggris besok sore. Kalau saya meminta bantuan dia, sama saja dia juga membolos dong Pak. Oh, jadi kamu sudah mantap ya dengan pilihan itu. Ya sudah kalau begitu, kurasa waktunya sudah cukup, bahkan lebih dari 30 menit Mas. Nggak kerasa. Oh iya deh Pak, iya Pak nggak kerasa, soalnya nyaman sih Pak. Jadi selama ini Bapak sudah bisa membuat kamu kembali percaya diri lagi, dan kita juga sudah membahas masalah kamu yang kamu hadapi saat ini, yaitu khawatirannya ibumu dan rasa kepercayaan ibumu yang hilang ke kamu. Dan saya memberikan solusi saran, yaitu dengan bicara saja terus terang agar sama-sama tahunya, dan semoga saja membuat hidupmu kembali seperti semula dan kamu kembali semangat belajar lagi. Terus apakah ada hal yang lain yang ingin sampean bahas lagi Mas? Mungkin tidak ada Pak. Demikian untuk pertemuan ini, dan kita sudah menemukan pemecahan masalahnya. Atas masalahnya Anda mempertimbangkannya lagi, kelemahan keunggulannya yang sedang Anda bahas. Saya tutup sampai di sini, dan hasil perkembangannya akan disampaikan di sesi berikutnya ya Mas. Saya akhiri saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih.